Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, para sahabatku dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur dalam taat dan ibadah kepada Allah, dimurahkan rezekinya yang halal, yang berkah, dijadikan keluarganya yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan anak-anak menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, kesempatan yang baik ini saya ingin membahas tentang masalah kehidupan. Dalam artian setiap manusia yang hidup, makhluk hidup, pasti akan mengalami berbagai macam ujian dan cobaan. Baik itu ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekayaan, kemiskinan, penyakit yang tidak kunjung sembuh, tidak punya anak, keturunan, usaha yang selalu bangkrut. Itu namanya ujian. Jadi ujian ada berupa kenikmatan hidup, ada berupa kesengsaraan hidup. Wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah wa ilaina turja'un. Aku uji engkau dengan bisyarri, dengan keburukan, wal khair, kebaikan, fitnah sebagai ujian, wa ilaina turja'un, dan kepada Allah lah kita semua akan dikembalikan. Ketika kita mendapatkan musibah, ujian hidup berupa kesengsaraan hidup, maka sebagai seorang muslim yang baik, yang pertama hendaknya kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan selalu berdoa. Biasanya orang ketika mendapatkan kenikmatan hidup, kekayaan, pangkat jabatan yang tinggi, istri yang cantik, anak-anak yang saleh dan salehah, biasanya kadangkala ia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ia dikasih berupa kesengsaraan hidup, kemiskinan, anak yang melawan kepada ibu dan bapaknya, usahanya yang selalu bangkrut, barulah pada saat itu, di saat titik nol, dia baru ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dekatkan diri kita kepada Allah dengan selalu berdoa, memohon ampun, beristighfar kepadanya. Jangan ketika dia hartanya banyak, dia lupa kepada Allah. Ketika diberi kemiskinan pun, dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini manusia yang rugi, yang tidak berpikir bahwa ada zat Sang Maha Pencipta, zat yang maha rahman dan rahim, Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahus Samad, Allah adalah tempat kita meminta, Allah adalah tempat kita memohon. Jangan takut, hilangkan rasa ketakutan, rasa kegelisahan dalam hidup kita. Kita punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebesar apapun ujian hidup, pasti Allah memberikan ujian sesuai dengan batas kemampuan hambanya. Dan yakinlah setiap ujian itu pasti ada jalan keluarnya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bahwa sesungguhnya di balik kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya di balik kesulitan itu ada kemudahan. Dalam ayat tersebut Allah mengulang kata-kata dua kali bahwa sesungguhnya di balik kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya di balik kesulitan itu ada kemudahan. Berarti ada jalan penyelesaiannya dengan cara mendekatkan diri kita kepada Allah dengan selalu memohon, berdoa, beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Yang kedua, ketika kita menjalani musibah, ujian hidup, maka hendaknya kita bersedekah
Sedekah itu bukan menunggu di saat kita kaya. Sedekah sesuai dengan kemampuan kita. Kita punya uang, kita bersedekah dengan harta. Kita punya tenaga, kita sedekah dengan tenaga kita. Kita punya pemikiran, otak yang cerdas, kita dapat bersedekah dengan otak kita, dengan pemikiran kita. Nggak punya apa-apa, kita bisa bersedekah dengan senyuman kita. Ketemu orang, kita senyum. Berurusan dengan orang, kita senyum. Jadi dalam Islam itu begitu banyak kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Sama. Jadi kita jangan ada rasa bingung, gak punya uang, bersedekah dengan apa. Ada jalan alternatif yang Allah berikan. Bisa dengan tenaga kita, bisa dengan pikiran kita, bisa dengan senyuman kita, dan lain sebagainya. Jangan bersedekah menunggu kaya. Bersedekahlah, insya Allah kamu akan kaya. Jangan bersedekah menunggu kaya. Kapan kayanya? Kalau kita nggak berani mengeluarkan harta kita. Yang ketiga, sholatlah. Sholat di sini bukan sholat 5 waktu, karena sholat 5 waktu memang sudah kewajiban buat kita. Sholat sunnah kita, apa aja kita sholat sunnah. Sholat duha, sholat tahajud, sholat hajat, dan sholat yang lainnya. Qobliyah, zuhur, ba'diyah, zuhur, qobliyah, asar, maghrib, qobliyahnya, ba'diyahnya, isya, qobliyahnya, ba'diyahnya, subuh, qobliyahnya subuh, dan lain sebagainya. Sholat tahiyatul masjid itu akan menambah kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menabung investasi tabungan kita di yaumil kiamah. Kita wiridan, kita mendengarkan nasihat agama, ceramah-ceramah agama. Itu satu hal yang sangat baik dan sempurna. Jadi kegalauan, kegelisahan dalam hidup kita dapat kita selesaikan dengan melaksanakan sholat sunnah. Yang terakhir, yang keempat adalah bacalah Al-Quran. Jangan merasa malu ketika kita di kantor kita baca Al-Quran di saat waktu senggang dalam istirahat. Bacalah, biasakan membaca Al-Quran. Setelah kita melaksanakan sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Yang paling bagus itu di saat melaksanakan setelah sholat maghrib dan sholat subuh. Kita dawamkan, kita biasakan. Bahkan yang lebih bagus lagi, setiap sholat atau setiap selesai sholat kita baca Quran. Nggak perlu banyak-banyak. Misalnya 1 juz, itu kelamaan 1 juz. 1 lembar kelamaan, ya udah beberapa ayat Al-Quran. Yang penting itu adalah membiasakannya, bukan banyaknya. Kalau banyak di saat baca Quran di bulan Ramadan, orang berlomba-lomba menghatamkan Al-Quran, tapi sangat disayangkan ketika Ramadan selesai, dia selesai membaca Al-Quran. Setiap hari kita baca Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah zalikal kitab. Nggak ada keraguan di dalamnya. La raiba fih. Zalikal kitab, inilah kitab Al-Quran. La raiba fih, yang nggak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi manusia yang bertakwa. Jadi Al-Quran panduan hidup kita. Kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman di dalam kehidupan kita kalau kita ingin bahagia dunia dan bahagia akhirat. Jadi saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita ketika kita mendapatkan ujian musibah, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya adalah milik Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak perlu khawatir,
nggak perlu berputus asa. Banyak orang yang dikasih ujian, tadinya dia kaya, kemudian miskin, dia gelisah dalam hidupnya, dia berputus asa, akhirnya dia bunuh diri. Pada Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wala tai'asu mir rauhillah, janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semua ujian yang Allah berikan itu sesuai batas kemampuan hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan ujian dan cobaan illa wus'aha, kecuali sebatas kemampuan hambanya untuk memikulnya. Jadi kita nggak perlu ketakutan, nggak perlu kegelisahan. Semua yang Allah uji itu sesuai batas kemampuan hambanya. Nah, tergantung kitanya tuh, apakah kita mampu menghadapi ujian ini dengan baik, ataukah kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya, di dalam ujian ini yang Allah berikan cara mendekatkan diri kita atau menyelesaikan problema dalam hidup kita adalah dengan berdoa, mendekatkan diri kita kepada Allah, kita bersedekah, kita sholat sunnah, dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan sekelumit yang saya sampaikan ini ada hikmah dan manfaatnya, khususnya untuk diri saya dan umumnya kepada jamaah sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afku minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.